Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan channel Bu Warni. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai matematika, yaitu matematika wajib kelas 10 dengan bab trigonometri. Pada bab trigonometri ini yang akan kita pelajari adalah mengenai ukuran sudut. Nah, sebelum masuk ke ukuran sudut, kita perlu mengetahui apa sih trigonometri itu? Nah, pengertian trigonometri adalah trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata trigonon dan metron, di mana trigonon itu artinya 3 sudut dan metron itu artinya mengukur. Jadi bisa dikatakan trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segi 3. Selanjutnya, penggunaan trigonometri. Trigonometri biasanya digunakan terutama pada teknik triangulasi yang banyak digunakan dalam bidang astronomi, biasanya untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Bisa juga digunakan dalam ilmu geografi, misalnya untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Nah, setelah tahu tadi pengertian trigonometri dan penggunaan trigonometri, sekarang kita beranjak ke ukuran sudut. Pada umumnya ada 2 buah ukuran sudut yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu namanya derajat dan radian. Tanda derajat itu seperti tanda 0 kecil, tapi ditulis seperti pangkat. Tanda radian itu ditulis dengan singkatan rad, R-A-D. Rad itu berarti adalah radian. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah derajat. Derajat ini dilambangkan dengan tanda 0 kecil tadi ya, seperti pangkat 0 gitu. Nah, contohnya penulisannya seperti di bawah ini. Contohnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, selain dari derajat, ada ukuran-ukuran yang lebih kecil daripada derajat itu, yaitu menit dan detik. Kalau menit dipakai dengan tanda petik 1 dan detik dilambangkan dengan tanda petik 2. Hubungan yang terjadi antara derajat, menit, dan detik bisa kita tulis sebagai berikut. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau bisa kita tulis 1 derajat sama dengan 60 tanda petik ya, pakai tanda di situ, tanda derajat dan tanda petik 1. Atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Nah, kalau 1 menit sama dengan 60 detik ditulis 1 detik tanda detik petik 1 sama dengan 60 tanda petik 2 karena detik ya. Atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sehingga diperoleh 1 derajat sama dengan 3600 detik, ditulis 1 derajat sama dengan 3600 tanda petik 2, atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Untuk lebih memudahkan memahaminya, kita akan masuk ke contoh soal. Contohnya, nyatakan setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit dan detik. Yang A 48,41 derajat, yang B 32,2625 derajat. Oke, sekarang kita coba jawab soal yang A. Yang A itu 48,41 derajat. Kalian disuruh mengubahnya ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Berarti 48 derajat ditambah 0,41 derajat. Nah, 0,41 ini kita jadikan ke menit, berarti 48 derajat ditambah 0,41 kalikan dengan 60, karena kita ubah ke menit ya. Terus 48 derajat tetap 0,41 kali 60 hasilnya 24,6 menit. Nah, karena masih ada komanya, kita ubah menjadi detik. Sehingga 48-nya tetap ya, 48 derajat ditambah 24 kali komanya tadi 0,6 menit. Sehingga 48 derajat ditambah 24 menitnya kita ambil ya, ditambah 0,6-nya kita jadikan ke detik dikalikan dengan 60. Berarti 0,6 kali 60
detik itu salah ya. Berarti 48 derajat sama dengan 48 derajat ditambah 24 menit ditambah 36 detik. 36 itu dapatnya dari 0,6 kali 60 detik tadi. Jadi kesimpulannya 48,41 derajat. Kalau kita jabarkan jadi derajat, menit, dan detik menjadi 48 derajat, 24 menit, dan 36 detik. Untuk soal yang B juga sama ya tadi. Dari bentuk koma 32,2625 derajat kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Berarti 32,2625 tadi sama dengan 32 derajat, komanya ditaruh di belakangnya 0,2625 derajat. Langkahnya sama seperti yang A tadi, kita ubah dulu ke menit, baru kalau masih ada komanya kita ubah ke detik. Nah 32-nya turun ya, 32 derajat tadi tambah 0,2625 kalikan dulu dengan 60 biar jadi menit ya. Sehingga hasilnya 32 derajat ditambah 15,75 menit. Karena masih ada komanya 0,75 itu kita jadikan ke detik. Sehingga 32 derajat ditambah 15 menit ditambah 0,75 menit masih ya. Nah menit ini 0,75 kita jadikan detik dengan dikalikan dengan 60. Sehingga 32 derajat tambah 15 menit ditambah 0,75 kali 60 detik. Hasilnya adalah 32 derajat tambah 15 menit tambah 45 detik. Sehingga kesimpulannya 30,2625 derajat sama dengan 32 derajat 15 menit dan 45 detik. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai satuan derajat maupun menit dan maupun detik yang berkaitan dengan derajat ya. Sekarang kita akan membahas mengenai radian. Nah, sebelum ke radian, coba kalian lihat gambar ini. Satu putaran penuh itu kita tahu hasil semuanya adalah 360 derajat. Atau 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya ukuran sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, kalian bisa lihat gambar di bawah ini hubungan putaran dan sudut putaran. Kalau dia tidak hanya satu kali, lihat 1/360 putaran ya. Terus 1/4 putaran, lihat gambar yang diarsir ya, itu namanya 1/4 putaran, setengah putaran, dan 1 putaran penuh. Nah, 1 radian itu bisa dikatakan sebagai besarnya sudut yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Artinya, kalian lihat pada lingkaran itu, OB itu misalkan jari-jarinya R, pasti sama dengan BA. BA itu adalah busur ya, busur AB atau BA itu juga R. Misalnya R-nya 3, berarti OB itu 3 dan BA itu juga 3. Sudut AOB ini yang dinamakan sebagai 1 radian. Berarti kita bisa mengatakan 360 derajat itu sama dengan radian atau sama dengan 2 pi radian. Sehingga 180 derajat sama dengan pi radian dan pendekatan 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Nah, dari penjabaran rumus tadi kita akan mencari rumus untuk mengubah derajat ke radian dan sebaliknya. Sehingga jika derajat diubah ke radian, misalkan derajatnya itu adalah alfa derajat, maka rumusnya menjadi alfa derajat sama dengan alfa dikali pi per 180 radian. Sebaliknya, jika kita ingin mengubah radian ke derajat, maka alfa radian sama dengan alfa dikali 180 derajat dibagi dengan pi. Dengan catatan nilai pi itu adalah 180 derajat. Contoh soal, ubahlah bentuk berikut ke dalam bentuk derajat dan radian.
Soal yang pertama 1/4 putaran kita ubah dulu ke derajat ya. Berarti caranya 1/4 kita kalikan dengan 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Caranya 1 kali dengan 360 derajat baru kita bagi dengan 4. Nah 90 derajat tadi kita ubah ke bentuk radian dengan cara 90 derajat sama dengan 90 kali pi per 180 radian. Kita kecilkan 90 dibagi dengan 180, sama-sama bagi 90 ya, sehingga hasilnya 1/2 pi radian. Untuk soal nomor 2 sama, dari 1/3 putaran kita ubah ke bentuk derajat dan ke bentuk radian. Jadi 1/3 putaran sama dengan 1/3 kali 360 derajat, kita dapatkan 120 derajat. 120 derajat kita ubah ke radian dengan cara seperti tadi nomor 1, 120 kali pi per 180 radian. Sederhanakan sehingga hasilnya 2/3 pi radian. Untuk soal nomor 3 juga sama ya. 1/2 putaran kita ubah dulu ke bentuk derajat dengan cara mengalikannya dengan 360 derajat. Jadi 1/2 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. 180 derajat tadi kita ubah ke bentuk radian dengan cara 180 derajat sama dengan 180 kali pi per 180 radian. 180 dengan 180 sama-sama kita coret ya hingga hasilnya 1 ya. Jadi 1 pi radian atau sama dengan pi radian. Contoh soal berikutnya. Selesaikan soal-soal ukuran sudut berikut. Yang pertama, 1/5 pi radian disuruh mengubah ke dalam bentuk putaran dan derajat. Soal kedua, 1/6 putaran disuruh mengubah ke bentuk radian dan derajat. Dan soal ketiga, 135 derajat kita ubah ke bentuk radian dan putaran. Cara penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, 1 putaran kita sudah tahu 1 putaran itu adalah 360 derajat. Dan kalau dijadikan radian sama dengan 2 pi radian. Sehingga 1/2 putaran itu sama dengan pi radian. Oleh karena itu 1/5 pi radian sama dengan 1/5 kali setengah putaran. Artinya kalikan 1/5 kali 1/2, atas kali atas ya, 1 kali 1, 1, 5 kali 2, 10. Sehingga kita dapatkan 1/10 putaran. Terus kita jadikan derajat, berarti tinggal kalikan dengan 360 derajat. 1/10 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, karena 1 putaran itu sama dengan pi radian, 1/6 putaran itu sama dengan 1/6 kali 2 pi radian, sama dengan 2 pi kalikan dibagi 6 ya, sehingga dapatnya 1/3 pi radian. Sehingga kita dapatkan 1/3 pi kali dengan 180 per pi sama dengan 60 derajat. Pi dengan pi kita coret, 180 bagi 3 kita coret, kita bagi ya, sehingga hasilnya adalah 60 derajat. Untuk soal nomor 3, 135 derajat itu ya, 135 derajat kita jadikan ke radian dulu. Berarti 135 derajat kali pi per 180 radian sama dengan, sederhanakan menjadi 3/4 pi radian. Nah terus kita ubah ke putaran, berarti 3/4 kalikan dengan setengah putaran sama dengan 3 kali 1 dapat 3, 4 kali 2 dapat 8. Berarti jawabannya 3/8 putaran. Oke, demikian tadi kita sudah membahas mengenai ukuran sudut ya. Ukuran sudut itu ada 2, yaitu radian dan derajat. Dan kalian juga sudah belajar tadi cara mengubah derajat ke radian dan sebaliknya ya, radian ke derajat. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.